Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, malam ini saya mau cerita tentang judulnya adalah kenapa sih gitu ya jadi TKW jadi TKW luar negeri gitu ya udah hampir puluhan tahun kok mereka itu nggak apa namanya kok kita itu nggak kaya-kaya gitu ya teman-teman. Nah ini kebetulan ini videonya saya lagi make video yang apa namanya kamera belakang ini ya. Saya potong dulu ceritanya. Lagi pakai kamera belakang karena ada teman-teman yang komen ke saya kenapa sih nggak pakai kamera belakang. Cuma sih sebenarnya agak susah gitu ya kalau kamera belakang saya nggak tahu ini pas wajah saya apa enggak saya nggak tahu. Cuman oke, kita langsung aja ke videonya. Jadi kenapa sih kita itu ya sebagai TKW gitu udah hampir belasan tahun kita merantau ke luar negeri, tapi kok kenapa kita itu nggak kaya kaya gitu ya? Maksudnya itu bukan, maksudnya kaya itu nggak kaya lah kayak gitu. Tapi kalau menurut saya sih udah alhamdulillah ya teman-teman ya, walaupun kita nggak kaya kaya gitu ya, tapi alhamdulillah ya. Begini teman-teman, jadi kita itu kan sebagai anak rantau, jadi tulang punggung orang tua ya, tulang punggung keluarga gitu. Jadi kita itu yang jadi kita itu sebagai, saya misalkan pribadi ya, saya dulu itu waktu kerja ke luar negeri itu memang waktu itu masih belasan tahun teman-teman ya. Saya karena kenapa saya kerja ke luar negeri, karena saya apa namanya melihat orang tua saya gitu ya, mereka itu eh, susah, kita itu orang susah teman-teman. Jadi saya itu harus gitu ya, saya harus berjuang, berjuang gitu, harus ngebantu orang tua saya gitu. Sedangkan dulu kan eh, keluarga saya, bapak bapak sama mama saya itu udah berpisah gitu tuh ya. Jadi pas saya kerja itu waktu umur saya masih belasan tahun. Nah, pertama saya kerja itu merantau ke negara yang namanya Suriah, teman-teman. Jadi waktu itu gaji saya pun masih 800.000 teman-teman. Itu waktu itu di tahun 2005 ya. Iya tahun dua, kayaknya tahun 2004 2005 lah kayak gitu ya, 2004 mau ke 2005 saya kerja ke negara yang namanya Suriah. Nah saya di situ teman-teman, saya itu gaji saya 800.000, terus saya dapat 4 tahun. Terus yang 4 tahun itu saya pulang ke Indonesia, saya bisa beli rumah gitu buat orang tua saya waktu itu, alhamdulillah gitu ya, walaupun gajinya masih kecil, gajinya 800.000. Terus saya kerja pun di situ sampai 4 tahun lah, dapatlah duit 40 juta kayak gitu ya, 4 tahun itu karena masih 800.000 kan. Nah dan waktu di situ saya tuh nggak kirim uang keluar ke Indonesia teman-teman, saya kirim cuman satu kali, yaitu gaji saya 2 bulan kayak gitu, itu aja selama 4 tahun gitu. Soalnya apa, saya dalam pikiran saya harus beli rumah gitu ya. Dan waktu itu saya beli rumah teman-teman, beli rumah, pulang ke Indonesia saya beli rumah, terus saya beli peralatan ya kan, kayak kursi tempat tidur kayak gitu semuanya saya beli, kayak peralatan dapur semuanya saya beli, komplit saya beli. Nah terus pergi lagi yang kedua kalinya, saya pergi lagi ke Suriah itu, merantau lagi teman-teman ya. Merantau terus waktu itu saya juga sama kan, saya cerita sama kalian saya pernah ada masalah sama majikan selama kerja 7 tahun, 7 tahun gitu. Saya itu ada masalahnya, majikan saya itu gajinya itu ditahan sama mereka, jadi istilahnya saya itu nggak kirim uang sama sekali ya di Suriah itu. Dan waktu itu sama gajinya itu masih 100 dolar. Kalau 100 dolar itu di uang Indonesia itu waktu itu 1.300.000 lah kayak gitu. Nah waktu pulang dari Suriah saya beli apa namanya, beli rumah, karena rumah yang dari Suriah yang pertama itu, waktu kerja yang pertama itu udah rusak lah teman-teman. Terus pas mau saya direnovasi, saya mikir ya pasti renovasi perlulah uang 100 juta kayak gitu, nggak bakalan cukup gitu. Nah waktu itu saya beli rumah yang agak lebih bagus gitu ya.
saya beli rumah, terus saya beli isi perabotan yang baru, itu isi perabotan saya beli, terus punya gadean sawah kayak gitu saya waktu itu. Terus ya gitulah ekonomi masalah orang tua kayak gitu. Waktu itu kan kita beli apa namanya, beli beli rumah beli rumah pun kita kan nggak ada tempat air, nggak ada tempat air, nggak ada listrik kayak gitu pokoknya ya. Beli itu sampai komplit lah kayak gitu, sampai air, sampai ngecor airnya kan waktu itu kan nggak ada air gitu ya waktu saya beli rumah. Terus nggak ada listrik waktu itu, saya pasang token ya. Terus nah yang sekarang waktu saya pergi ke Imarat ini, sekarang ini udah hampir mau 4 tahun ya saya di sini. Sama, saya selalu, nah yang di Imarat sini teman-teman, saya selalu kirim uang sama orang tua saya, ekonomi mereka gitu, dari kebutuhan adik saya sekolah. Kadang saya bantu kakak saya, kadang bantu ibu saya kayak gitu ya kan. Kita yang namanya tulang punggung. Jadi yang ke sekarang yang kerja di Imarat ini, saya cuman punya gadean sawah kayak gitu, sama apa namanya, sama ternak, bukan ternak ya, cuman kambing gitu. Kalau ternak kan seharusnya banyak gitu, kalau saya kan cuman punyanya cuman dikit gitu ya. Kambing, terus ada tanah juga. Nah itu dia yang dari Imarat kayak gitu. Jadi kenapa kita itu kerja belasan tahun, misalkan saya kemarin kerja 4 tahun, terus 7 tahun, 11 11 11 12 13 14, hampir 15 tahun. Tapi kenapa kita tuh nggak kaya-kaya ya? Karena kenapa? Karena itu kita itu bukan, kerja itu bukan hanya mementingkan diri kita sendiri, tapi kita itu ngebantu orang tua teman-teman. Jadi kenapa gitu, ada orang yang bilang, sampai kapan kamu mau kerja di luar negeri, sini katanya, pulang ke Indonesia kayak gitu, ngapain katanya ya, ada kata kasar gitu ya, ngapain kerja terus di negeri orang kayak gitu. Mereka itu nggak tahu gitu bahwa kita itu kerja di negara orang gitu, bukan kita di sini senang, tapi kita itu lagi berjuang gitu, lagi berjuang untuk kedua orang tua kita. Tahu sendiri kan kalau di Indonesia gitu kan, mau di Indonesia maupun di sini, yang namanya cari duit pasti susah. Di sini pun saya tuh, hidup saya tuh bukannya ini ya, tapi alhamdulillah gitu, cuman dicukupi aja gitu hidup saya di sini. Saya nggak hidup di Imarat saya serba wah gitu ya, beli ini beli itu, enggak. Saya yang penting saya, orang tua saya, yang kedua saya bisa makan gitu. Yang kalau masalah pakaian gitu, saya, bagi saya itu nomor 3 nomor 4 lah, saya nggak ini teman-teman. Nah jadi itu dia, jadi kenapa ya, kalau orang-orang berpikir kenapa sih katanya, kerja di di luar negeri udah belasan tahun tapi gue gak pernah kaya-kaya. Nah itu dia teman-teman. Jadi kita itu istilahnya jadi ibaratnya tulang punggung lah teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu dari video saya hari ini. Semoga apa namanya bisa jadi bisa ngasih apa namanya, saya lupa ya saya mau bicara apa. Jadi mudah-mudahan kalian bisa ter terinspirasi lah gitu, apa sih namanya gitu. Jadi bisa kalian tuh, oh ternyata begini gitu, yang kerja ke luar negeri itu kenapa mereka itu nggak mau pulang, atau kenapa mereka itu nggak apa namanya, nggak kaya kaya gitu ya. Karena kita itu membantu orang tua teman-teman, jadi membantu ekonomi keluarga. Jadi kita itu nggak mementingkan diri kita sendiri. Kalau kita mementingkan diri kita sendiri, mungkin kita udah segala ada gitu ya teman-teman. Kalau cuma mementingkan diri saya sendiri, cuman ya itu dia, kita itu peduli sama lingkungan gitu ya kan. Peduli sama orang tua, adik kita, kakak, saudara gitu, kita tuh peduli. Kalau kita ada, kita nggak usah apa namanya, nggak usah dipinta gitu, pasti kita ngasih lah kayak gitu. Ya itu dia teman-teman, terima kasih banyak sudah mau menonton video saya, dan jangan lupa di like and subscribe dan komen, dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan
Mohon maaf teman-teman jika ada kesalahan dari tutur kata saya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.